Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada saat ini, mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan lagi di Renungan 7-9 ini. Saya percaya firman Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan, akan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan renungan firman Tuhan saat ini kita akan lihat dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Yang akan saya bacakan berkata demikian. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Dan berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul Cari dan Temukan. Ketika seseorang kehilangan sesuatu miliknya yang berharga, tentunya akan berusaha untuk mencarinya dan sampai dia menemukannya. Nah, salah satu perumpamaan yang pernah Yesus ajarkan dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 ini seperti judul dari perikopnya tentang dirham yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan pada ayatnya yang ke-8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menurut tradisi orang Yahudi, tanda pengikat perempuan Yahudi dalam pernikahannya adalah 10 keping dirham yang berlubang dan disatukan dengan pengikatnya. Kemudian dipakai oleh seorang perempuan atau wanita yang sudah bertunangan atau yang sudah menikah. Kalau sekarang mungkin seperti kalung emas ya, kalau ada tunangan-tunangan biasa di sini orang ketika untuk mengikat perjanjian mereka dikalungkan sebuah kalung emas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat mengapa wanita tersebut tadi mencari satu dirham yang hilang. Ketika salah satu dirhamnya itu hilang. Padahal kalau kita melihat masih ada 9 dirham yang lain. Biasanya orang kalau ada banyak sesuatu yang dia miliki hilang satu, dia tidak menghiraukannya. Tetapi di sini kita melihat wanita ini, perempuan ini ketika salah satu dirham itu hilang, dia mencarinya untuk apa? Dia sibuk mencarinya untuk apa? Dia berusaha sampai dia menemukannya. Apa maksud dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara? Di sini kita melihat 10 dirham. Di sini adalah tanda pengikat pernikahan yang sangat berharga bagi wanita itu. Dan perempuan di sini atau wanita gambaran dari gereja Tuhan, pengantin perempuan atau orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus dan yang menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, keselamatan bagi orang percaya adalah merupakan satu hal yang sangat berharga yang dimilikinya. Nah, kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan telah diberikan keselamatan itu buat kita. Dan Tuhan memberikan kasih karunia ini bagi
setiap orang yang percaya kepadanya. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bukankah seringkali dalam perjalanan hidup orang percaya yang telah memiliki kasih karunia Tuhan itu dalam menghadapi hari-harinya dengan berbagai macam persoalan masalah yang terjadi dalam hidupnya, atau mungkin ada dosa yang ada di dalam dirinya sehingga membuat dia merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Dan dia merasakan kegelisahan, ketakutan, kecemasan dalam hidupnya. Dan kalau kita melihat apa yang dialami oleh wanita itu, mungkin dia mencemaskan, dia merasa takut dengan dirham yang satu itu hilang. Dan di situ kita melihat ada kita dapat melihat dan belajar melalui firman Tuhan ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari ketika kita merasa ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Sebagaimana perempuan tadi itu mengalami kehilangan satu dirham itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin sesuatu yang hilang dari hidup kita itu sukacita atau damai sejahtera yang mungkin disebabkan karena persoalan masalah yang kita hadapi atau dosa yang ada dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari melalui firman Tuhan ini kita mau cari dan temukan sesuatu yang hilang itu dari hidup kita, yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita mencari agar supaya kita menemukannya? Kalau kita membaca di ayat yang ke-8 tadi dikatakan demikian, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita? Cara kita mencari supaya kita menemukan sesuatu yang hilang dari dalam hidup kita yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kita mencarinya dengan pelita. Dikatakan menyalahkan pelita. Menyalahkan pelita di sini berarti mencari dengan pelita. Pelita di sini berbicara tentang firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 dikatakan di sana, firman itu pelita bagi kakiku. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan akan menerangi hidup kita untuk kita dapat melihat sesuatu yang kurang dari dalam hidup kita. Dan firman Tuhan juga akan menemukan apa yang hilang dari hidup kita. Seringkali ketika kita merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita, firman Tuhan akan menunjukkan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang kurang dalam hidup kita. Ada hal-hal yang hilang dari hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu kita bersyukur sebagai jemaat GPD El Shaddai Magelang ada firman Tuhan yang setiap hari disampaikan melalui renungan 79 pagi dan malam. Dan mari kita mau terus belajar daripada firman Tuhan ini. Mari kita terus melihat firman Tuhan ini menjadi pelita dalam kehidupan kita yang akan menuntun perjalanan hidup kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan, dan yang akan menunjukkan hal-hal yang kurang dari hidup kita, hal-hal yang hilang kita akan temukan di dalam firman Tuhan. Nah, dan yang kedua adalah di sini kita melihat agar supaya kita bagaimana caranya kita mencari agar supaya kita menemukan sesuatu yang hilang dari hidup kita. Yang kedua adalah dikatakan ayat yang ke-8 tadi selanjutnya, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua di sini adalah menyapu rumah kita. Rumah adalah gambaran dari tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah yang berhubungan dengan hati. Dan hati kita dikatakan harus dibersihkan. Perempuan itu menyapu rumahnya sampai dia menemukan
dirham yang hilang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati kita harus dibersihkan. Jika hati kita kotor, kita tidak akan dapat merasakan, kita tidak akan dapat melihat hal-hal yang kurang dari dalam hidup kita. Dan kita tidak akan merasakan kasih Tuhan itu. Dan kita akan merasakan segala sesuatu itu kurang dalam hidup kita. Nah, dan itu sebabnya di dalam kitab Yeremia pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 dikatakan di sana, bersihkanlah hatimu dari segala kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, untuk kita melihat keselamatan daripada Tuhan yang mungkin hilang karena dosa-dosa yang kita lakukan, atau mungkin hilang karena persoalan masalah yang membuat sukacita keselamatan itu hilang dari hidup kita. Damai sejahtera itu hilang dari hidup kita. Tetapi mari kita mau senantiasa bersihkan hidup kita. Menyapunya dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan akan membawa kita untuk kita dapat membersihkan setiap kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang sudah kita miliki sebagai orang yang percaya jangan sampai hilang dari hidup kita. Tetapi mari kita mau tetap menjaganya. Dan apabila kita merasa ada sesuatu yang kurang dari hidup kita, dari hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, mari kita mau carinya sampai kita temukan. Kita mau cari dengan cermat melalui apa? Firman Tuhan. Dengan kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Amos 5 ayatnya yang keempat berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu sebabnya di mana kita mencari sesuatu yang cari di dalam Tuhan. Jangan cari di tempat yang lain, tetapi cari di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada firman Allah yang akan menuntun langkah-langkah kita. Ada firman Allah yang akan menerangi hidup kita. Untuk kita dapat melihat, untuk kita dapat merasakan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kita, mengajarkan kita pada saat ini. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, di mana Tuhan yang selalu membimbing kami, Tuhan yang selalu mengingatkan kami, Tuhan yang selalu membawa kami untuk dapat berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa, hamba berdoa, kalau mungkin ada di antara kami, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada merasakan ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kami, yang membuat kami tidak dapat bersuka cita. Tetapi Tuhan, kami percaya ketika kami datang mencari dan menemukannya di dalam Engkau, maka di sana ada sukacita yang besar yang akan kami rasakan, yang akan kami alami. Ya Tuhan, kiranya kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus terus ada dalam hidup jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.